Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Umi Una. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan aku kali ini mau refill beras dulu ya. Kebetulan stok beras di rumah sudah habis. Ini aku sengaja beli berasnya yang kiloan dulu ya, karena belum waktunya untuk stok beras dengan jumlah yang banyak. Untuk setiap bulan biasanya aku stok berasnya 1 sak ya. Ini kebetulan habis jadi belum sempat beli. Untuk jumlah yang banyaknya mau sekalian aja gitu sama belanja bulanannya. Intinya sih supaya nggak repot bolak-balik beli ini dan itu ya, biar nanti kalau pas ke toko kelontongnya itu jadi sekalian aja belinya. Ini sekalian aja ya, aku mau cuci beras, mau masak nasi buat persiapan makan siang nanti. Karena aku tag videonya ini jam 10 selepas jemput anak pulang sekolah. Kalau nasi sudah mateng kan enak ya, tinggal masakin lauknya aja. Biasanya sih kalau anak-anak itu senangnya telur dadar yang simpel-simpel aja. Kalau enggak biasanya anak-anak suka minta digorengin nugget ya. Katanya yang simpel aja deh biar cepet. Kalian sama nggak sih kalau anak-anaknya pengen makan mintanya yang simpel-simpel aja? Oke, sembari nasinya berputar-putar, aku mau lanjut bersihin ikan dulu ya. Tadi aku beli ikannya 12.000. Kayaknya sih ini ada setengah kilo ya. Untuk perbungkusnya itu harganya 6.000 rupiah ya. Aku belinya 2. Ini aku beli ikan layang, mau aku pindang aja. Nggak tahu kenapa aku seneng banget sama ikan ini ya, dagingnya itu kayak empuk aja. Terus aku lebih seneng ukurannya yang sebesar ini, jadi nggak terlalu besar gitu loh. Untuk urusan perdapuran, masalah sayur dan ikan, aku udah jarang banget pergi ke pasar ya. Udah lama banget nggak lihat pasar, apalagi sekarang kan musim hujan, jadi malas aja ke pasar becek-becekan. Ya walaupun harganya beda 1.000 atau 2.000 perak, tapi buat aku sangat membantu ya. Karena agak kerepotan juga kalau harus ke pasar ninggalin 2 bocil di rumah. Alhamdulillahnya di tempat aku tinggal sekarang ini udah ada tukang sayur yang pagi-pagi banget jam 5:30 itu sudah ada nongkrong di depan rumah. By the way, ini aku udah bersihin ikannya, aku masukin ke dalam panci, aku susun-susun karena mau aku pindang, mau aku kukus dulu. Kalau kalian biasanya ikan ini dimasak apa ya? Boleh ya di komen-komen, dibagi-bagi resepnya. Siapa tahu nanti aku cobain resep dari kalian. Kalau buat pindangnya sendiri, aku bumbunya simpel-simpel aja ya. Aku masukin daun salam, asam jawa sama batang serai. Gak lupa juga aku bubuhin garam ya. Biasanya kalau aku pakai tuh garam yang kasar. Ini aku masukin airnya sedikit aja ya, karena untuk matengin ikannya doang. Kenapa bumbunya sesimpel ini? Karena nanti kan mau digoreng lagi, nanti mau dicocol sambal atau dibumbuin dengan sambal goreng. Pokoknya apapun masakan kita, yang penting kita suka ya teman-teman. Dan yang penting itu kenyang. Kecuali kalau kita ada tamu, baru deh kita masak yang bermacam-macam. Baiklah, biarkan si ikan matang dengan sendirinya. Ini aku mau lanjut beberes kamarnya si anak, karena udah 1 minggu spraynya belum aku ganti. Ini mau aku angkat-angkatin semuanya ya, biar nanti spraynya mudah untuk diganti. Jangan salfok sama si empus yang riwa-riwi dari tadi ya, pengen masuk kamera. Si empus pengen banget ngebantuin ya, maksudnya ngebantuin ngerecokin. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku punya hewan peliharaan? Sebenarnya mereka itu jadi penghibur sih buat kita ya yang pencinta hewan. Awal cerita anak-anak aku itu takut banget sama yang namanya kucing ya, karena takut dicakar. Dulu sebelum peliharaan Nabul, anak aku itu kalau dideketin sama kucing, dia tuh takut banget, katanya takut digigit. Setelah aku baca-baca, ketakutan itu bisa berakhir kalau kita itu mendekatkan dia sama apa yang menjadi ketakutannya dia gitu loh.
Nah, jadi aku putusin lah pelihara satu anabul dulu waktu itu. Jadi kayak terapi gitu loh. Jadi aku deketin pelan-pelan sama si anabulnya. Awalnya dia takut dan jerit ya, tapi aku kasih dia kayak arahan gitu kalau anabulnya itu nggak berbahaya buat dia. Dan aku coba selama 1 minggu pertama itu emang sudah ada efeknya ya, agak berani-berani sedikit. Kemudian di minggu keduanya alhamdulillah drastis tuh perubahannya. Nah, anakku jadi seneng sama si anabul sampai sekarang. Nah, sekarang aku sudah pelihara 3 anabul. Sekarang mah kalau lihat anabul di jalan kadang suka dipegangin, kadang suka minta dibawa pulang ya, karena udah nggak ada rasa takut lagi. Justru mereka kayak ada perasaan suka dan sayang sama anabul. Jadi terapinya berhasil ya, teman-teman boleh coba deh, tapi pelan-pelan dulu ya kan. Ini sambil cerita anabul, akhirnya spraynya sudah terpasang dengan rapi, tinggal diberes-beresin sedikit-dikit aja. Mungkin teman-teman di sini juga ada ya pengalamannya yang sama kayak aku, yang anaknya itu awalnya takut sama anabul. Teman-teman mungkin bisa kasih saran buat teman-teman yang lain gimana cara mengatasi rasa takut itu ya. Oke, setelah spraynya terpasang rapi, sekarang aku mau lanjutin masukin sarung bantalnya. Ini sambil dibantuin sama si bontot ya untuk masukin sarung bantalnya. Katanya pengen bantu. Kalau kita lagi take video kayak gini, biasanya bocil aku tuh pengen banget tampil di layar, pengen banget eksis. Sama nggak sama kalian? Ya mungkin namanya bocah ya, jadi rasa pengen taunya itu sangat besar sekali terhadap sesuatu. Aduh, rasanya kalau rumah sudah bersih dan rapi itu kayak tenang banget ya, ngelihatnya itu kayak adem banget. Pokoknya apapun itu semangatlah buat kita yang beberes di rumah ya, yang nggak ada habisnya. Oke, pemasangan sarung bantalnya udah selesai. Sekarang tinggal nyusun-nyusun bantalnya di atas kasur supaya lebih rapi. Kebiasaan kita para emak-emak kalau sudah selesai beberes, apalagi beberes tempat tidur, anak-anak itu nggak boleh main di kasur. Beneran nggak sih? Ada yang sama? Soalnya kalau anak-anak itu paling suka banget main di atas kasur yang udah bersih dan rapi. Nggak tahu kenapa ya, kata mereka tuh seneng aja. Dan kita para emak-emak hanya bisa melotot dan ngelus dada ya kan. Perasaan kita itu kayak lelah banget ya setelah seharian ngerjain penuh dengan ekspektasi dan tenaga dalam. Rapinya itu cuman sebentar saja karena ada anak-anak yang pengen ngerecokin lagi. Alhamdulillah ya, meski kegiatan kita itu dibilang gak pernah berhenti, tapi kita selalu dikasih kesehatan ya. Karena menurut slogan emak-emak itu nggak boleh sakit. Karena kalau kita sakit itu rumah itu akan menjadi seperti kapal pecah, bener kan? Yeay, alhamdulillah kamarnya sudah bersih dan rapi. Sekarang aku mau lanjutin masangin kolong dapur ini supaya aib-aib yang ada di kolong dapur tertutup rapi. Kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana penampakan kolong dapur aku ini. Aduh, ngomong-ngomong saat aku pasang gorden kolong dapur ini, aku lupa tuh kalau space yang di kompor sebelah aku ini, cantolannya itu udah lepas. Jadi aku pasangnya yang 2 aja. Hasil nanti gorden kolongnya ada yang bolong khusus untuk tempat kompor itu ya. Untuk gorden kolong yang aku pakai ini aku beli sendiri bahannya ya, kemudian dijahitin sama tukang jahit. Next, kalau ada rezeki aku pengen ganti ya sama motifnya yang lucu-lucu, khususnya warna pink juga ya, supaya dapur aku tuh jadi makin cantik dan terlihat berbeda aja kalau gorden kolongnya udah diganti. Kalau kerjaan rumah udah beres ya, rasanya lega banget. Kita bisa santai-santai sambil scroll-scroll ya kan.
Walaupun apa yang kita simpan di keranjang itu entah kapan akan terrealisasikan untuk berada di tangan kita. Oke teman-teman, ini sudah terpasang semua ya. Terima kasih udah nemenin aku cuap-cuap. Sampai jumpa.